AC Milan tatap laga melawan Lazio. AC Milan akan menghadapi tuan rumah Lazio pada pekan ke-34 Serie A 2021-2022, Senin 25 April 2022. Pertandingan Liga Italia di Stadio Olimpico dijadwalkan kick-off jam 1:45 waktu Indonesia Barat. Lupakan kegagalan di Coppa Italia, lalu curahkan konsentrasi untuk mengamankan puncak klasemen di Serie A. Itulah yang perlu dilakukan oleh Milan sekarang. Milan baru saja gagal ke final Coppa Italia. Anak asuh Stefano Pioli kandas setelah dihantam sang rival skuad Inter Milan dengan 3 gol tanpa balas di semifinal leg kedua. Sementara itu Lazio bermain imbang 1-1 dengan Torino di laga terakhirnya. Lazio nyaris kalah sebelum Ciro Immobile mencetak gol penyama kedudukan di menit 92. Milan sudah 2 kali bertemu dengan Lazio musim ini, yakni di pekan ketiga Serie A dan perempat final Coppa Italia. Milan memenangi keduanya. Mampukah mereka mengulanginya? Dari 157 pertemuan, Lazio menang 30 kali, gol Lazio 178, imbang 59 kali. AC Milan menang 68 kali, gol AC Milan 249. Kondisi Ante Rebic dan Ibrahimovic mulai membaik. Striker AC Milan Ante Rebic akan tersedia melawan Lazio pada hari Minggu. Sementara Zlatan Ibrahimovic telah mulai berlatih dengan anggota tim lainnya hari ini. Rossoneri sedang mempersiapkan pertandingan seri akhir pekan ini melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri di Stadio Olimpico. Milan membutuhkan kemenangan untuk terus mempertahankan puncak klasemen. Mereka telah berjuang di depan gawang selama beberapa minggu terakhir, hanya mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, keduanya dalam pertandingan kandang melawan Genoa. Namun pelatih AC Milan Stefano Pioli akan memiliki lebih banyak opsi di lini depan pada hari Minggu karena Ante Rebic telah berlatih dengan anggota tim lainnya hari ini dan akan tersedia melawan Bianco Celeste. Kabar baik juga di lini depan setelah Ibrahimovic ikut berlatih sebagian dengan anggota tim lainnya di Milanello pagi ini. Kehadiran bomber Swedia itu sangat dibutuhkan untuk mendongkrak moral tim yang sedang jeblok menyusul kekalahan telak dari Inter Milan tengah pekan kemarin. Namun demikian, pemain berusia 40 tahun itu tidak mungkin melakukan perjalanan dengan tim ke Roma besok. Tetapi menurut Calcio Mercato, ia mungkin pulih tepat waktu untuk pertandingan kandang melawan Fiorentina pada 1 Mei mendatang. Kontrak bakal berakhir, Ibrahimovic beri kode masa depannya bersama Milan. Zlatan Ibrahimovic tampaknya memberikan kode terkait masa depannya bersama AC Milan setelah musim ini berakhir melalui postingan di media sosialnya. Masa depan Ibrahimovic merupakan salah satu yang paling santer diperbincangkan musim ini, terlebih setelah Swedia gagal melaju ke Piala Dunia Qatar 2022 usai takluk di tangan Polandia pada partai final babak playoff. Kekhawatiran lain adalah banyaknya masalah fisik yang ia hadapi musim ini. Tercatat striker 40 tahun itu hanya mencatat 1098 menit waktu bermain dalam 23 penampilannya di semua kompetisi. Sejak Februari lalu ia hanya beberapa kali tampil sebagai pemain pengganti lantaran fisiknya belum pulih 100% pasca mengalami cedera sejak duel Serie A melawan Juventus. Kini legenda Swedia tersebut mengunggah video pada akun Twitter miliknya dengan caption, "Saya akan memutuskan kapan benar-benar bakal berhenti. Sama seperti memutuskan bola kuning akan membentur Anda." Tulis dari Ibrahimovic. Kegiatan yang dilakukannya adalah latihan menembak dengan ia melepaskan tembakan demi tembakan sebelum bola kuning yang ia tendang, seperti yang diharapkan, mengenai kamera. Ibrahimovic sendiri saat ini tengah menepi akibat beban berlebih pada lututnya yang membuatnya melewatkan pertandingan Serie A Milan melawan Bologna dan Genoa plus Coppa Italia kontra Inter Milan. Kapan pastinya ia bakal kembali belum diketahui.
Namun situasi tersebut tentunya memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana masa depannya nanti, terutama dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas nanti. Milan pindah tangan, bagaimana nasib transfer Botman dan Origi? AC Milan tinggal selangkah lagi bakal diakuisisi oleh Investcorp yang mengakhiri era Elliott Management, sehingga mengundang pertanyaan terkait strategi mercato mereka, termasuk mengenai Stefan Botman dan Divock Origi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sumber Desember Milan, pergantian pemilik diperkirakan akan terjadi pada penghujung musim ini, mengingat Rossoneri akan berpindah tangan dari Elliott ke Investcorp. Transaksi sebesar 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah kemungkinan akan dirampungkan. Namun, hal tersebut tidak akan merevolusi nomenklatur manajerial mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara akan tetap bertahan di klub. Langkah tersebut merupakan pilihan bijak yang bertujuan untuk memperbarui kepercayaan pada kelompok eksekutif terampil yang mampu meluncurkan kembali raksasa Serie A tersebut, baik di lapangan maupun di pasar internasional, berkat dihapusnya hutang dan kembalinya ke Liga Champions. Kendati demikian, sang pemilik baru tampaknya bersedia langsung memberikan suntikan dana segar di bursa transfer untuk memberikan alienator Stefano Pioli skuad yang lebih kompetitif, yang siap bersaing di 3 kompetisi yang akan mereka ikuti musim depan. Selama beberapa bulan terakhir, Maldini dan Massara sudah mengupayakan beberapa transaksi transfer seperti langkah untuk memboyong Botman dan Origi ke San Siro musim depan. Namun pertanyaannya, apakah situasi akan berubah lantaran pergantian pemilik? Jawabannya tentu saja tidak. Dan sebaliknya kepercayaan penuh kepada 2 petinggi yang menangani area sporting dan teknis seharusnya tidak mengubah rencana untuk merekrut Botman dan Origi yang Investcorp sendiri yakin akan menjadi pembelian yang bagus dari sudut pandang ekonomi. Di tengah akuisisi, Milan bakal temui Sassuolo bahas transfer Berardi. AC Milan diperkirakan akan bertemu dengan Sassuolo untuk membahas peluang transfer Domenico Berardi, meski di tengah negosiasi akuisisi klub oleh Investcorp. Semua headline di media terkait situasi masa depan Rossoneri di luar lapangan saat ini terpusat pada kemungkinan akuisisi oleh Investcorp. Akan tetapi sementara itu, manajemen raksasa Serie A tersebut masih berupaya memperkuat skuad sebelum musim baru bergulir. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, dalam beberapa hari ke depan akan ada dialog yang digelar antara manajemen Milan dan Sassuolo untuk membahas mengenai peluang transfer Berardi yang telah membukukan 14 gol dan 11 umpan gol dalam 28 pertandingan Serie A musim ini. Winger 28 tahun tersebut merupakan target utama Rossoneri untuk memperkuat area sayap kanan jelang musim 2022-2023 mendatang. Sehingga Paolo Maldini dan Ricky Massara ingin mengetahui berapa bandrol sebenarnya yang diinginkan Nero Verdi terhadap sang pemain, termasuk apakah ada ruang untuk manuver dalam rangka menurunkan nominal tersebut. Kabar yang selama ini beredar menyebutkan bahwa Sassuolo menginginkan tebusan setidaknya 35 juta euro atau setara dengan 560 miliar rupiah untuk membiarkan Berardi pergi. Akan tetapi, Milan menganggapnya terlalu tinggi dan hanya bersedia menawarkan tak lebih dari 25 juta euro atau setara dengan 400 miliar rupiah. Situasi tersebut tentunya menarik dipantau mengingat Maldini dan kawan-kawan bakal bertindak meskipun di tengah proses akuisisi klub yang sedang berlangsung.